Sebagai laki-laki normal dan juga masih cukup muda, aku memang selalu berusaha untuk tampil menarik, terutama saat aku berada di kampus. Aku ingin menjalani kehidupan ini sebagaimana layaknya seorang pemuda yang baru tumbuh dewasa, punya teman-teman yang asik, punya tempat nongkrong yang gaul, dan tentunya aku juga ingin punya seorang kekasih. Dan karena itulah, aku akhirnya bertemu dan berkenalan dengan seorang cewek cantik. Namanya Andita. Dia seorang gadis yang juga kuliah di kampus yang sama denganku. Hanya saja kami berada di jurusan yang berbeda. Aku yang mulanya mencoba mendekati Andita dan mengajaknya berkenalan. Karena sejak pertama kali melihatnya, aku sudah tertarik dengan wajahnya yang cantik. Semakin mengenal Andita, aku semakin menyukainya. Dia ternyata gadis yang baik, ramah, dan juga pintar. Aku merasa Andita adalah gadis yang tepat untuk aku jadikan seorang kekasih. Aku jatuh cinta pada Andita, meskipun aku baru mengenalnya. Karena itu, aku pun berusaha untuk mendekatinya dengan sedikit menebar pesona. Seperti kata Om Pras, aku memang memiliki wajah yang tampan, dan hal itu cukup untuk aku jadikan modal sebagai senjataku agar bisa menarik perhatian Andita. Aku juga dapat merasakan kalau dari awal Andita juga punya rasa ketertarikan padaku. Karena itu juga, aku semakin percaya diri untuk mulai menunjukkan perasaanku padanya. Usahaku mendekati Andita adalah sisi lain dari diriku yang sebenarnya. Karena pada kenyataannya, saat ini, aku masih merupakan kekasih simpanan Om Pras, orang yang selama ini membiayai hidupku. Hubunganku dengan Om Pras juga masih baik-baik saja. Ia masih sering datang ke apartemenku, terutama di malam-malam tertentu. Aku juga selalu berusaha untuk memberi servis terbaik untuknya, seperti kesepakatan kami dari awal. Om Pras tak pernah tahu bagaimana kehidupanku di luar. Ia juga sepertinya tak ingin terlalu tahu apa yang aku lakukan ketika aku tidak bersamanya. Yang penting baginya, aku selalu ada kapanpun ia membutuhkanku. Dan ia juga selalu berusaha untuk memberi aku uang sebanyak apapun aku membutuhkannya. Begitulah kehidupan yang aku jalani saat ini. Di apartemen, aku adalah kekasihnya Om Pras. Namun di luar itu, terutama di kampus, aku adalah seorang pemuda lajang yang punya kehidupan yang mapan. Aku tidak terlalu terbuka kepada teman-temanku tentang kehidupan pribadiku. Yang mereka tahu, aku adalah seorang pemuda yang berasal dari kampung dan memiliki orang tua yang kaya. Karena di mata teman-temanku, hidupku terlihat sangat berkecukupan. Meski mereka tak pernah tahu dari mana semua uang itu aku dapatkan sebenarnya. Meskipun demikian, aku tidak terlalu mengumbar-umbar kehidupan mewah yang aku miliki saat ini. Karena aku tidak ingin teman-temanku malah curiga padaku nantinya. Aku harus bisa menjaga rahasia hubunganku dengan Om Pras. Aku harus bisa membatasi diri untuk tidak terlalu dekat dengan siapapun, agar mereka tidak terlalu ingin tahu tentang kehidupanku yang sebenarnya. Namun berbeda dengan Andita, meski aku tetap berusaha menjaga rahasiaku padanya, namun terkadang tanpa sadar aku sedikit membuka diri pada Andita. Hal itu aku lakukan karena aku ingin Andita percaya padaku. Aku ingin terlihat jujur saat di hadapannya. Hari-hari pun terus berlalu.
aku dan Andita semakin dekat dan akrab. Kami jadi semakin sering jalan bareng, dan juga melakukan banyak hal berdua. Dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Aku semakin sayang pada Andita. Aku justru jatuh cinta padanya, bukan kepada Om Pras yang telah menyelamatkan hidupku, dan juga sudah sangat banyak membantuku selama ini. Meskipun dengan sangat terpaksa, aku harus menjadi kekasih gelapnya. Antara Andita dan Om Pras adalah dua hal yang berbeda. Mereka berdua sama-sama punya peran penting dalam hidupku saat ini. Dan aku membutuhkan mereka berdua dengan cara yang berbeda. Aku membutuhkan mereka berdua untuk membuat hidupku jadi lebih baik. Hingga pada suatu kesempatan, Andita memaksaku untuk mampir ke rumahnya. Setelah sekian lama kami menjadi dekat. Dan selama ini aku memang sering mengantar Andita pulang. Tapi tak pernah sekalipun aku berusaha untuk mampir ke rumahnya yang mewah. Selain karena merasa minder melihat kehidupan Andita yang mewah, aku juga merasa hubungan kami masih sebatas teman dekat. Kami belum resmi pacaran. Namun kali ini, Andita bersikeras untuk mengajak aku mampir ke rumahnya. Kebetulan juga saat itu, cuaca kelihatan mendung. Jadi, aku hampir tidak punya alasan untuk menolak ajakan Andita. Saat itulah, Andita pun memperkenalkan aku sebagai temannya kepada kedua orang tuanya, yang kebetulan saat itu juga sedang berada di rumah. Dan betapa kagetnya aku saat akhirnya aku tahu kalau Andita adalah anak dari Om Pras. Aku dan Om Pras tanpa sengaja kompak berpura-pura kalau kami belum saling kenal. Meskipun aku dapat melihat tatapan amarah dari pandangan Om Pras padaku, aku juga hampir tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Aku jadi sangat grogi dan salah tingkah. Aku jadi banyak diam dan sering melamun. Dan pada akhirnya, aku memutuskan untuk segera pergi dari rumah tersebut, meskipun Andita masih berusaha untuk menahanku di sana. Tapi, aku sudah terlanjur malu pada Om Pras. Aku tidak sanggup lagi berlama-lama berada di sana. Aku harus segera pergi sebelum semuanya menjadi semakin kacau. Dan sepanjang perjalanan pulang, pikiranku pun jadi kacau. Om Pras pasti sangat marah padaku setelah ia tahu kalau aku berusaha mendekati anak gadisnya. Ia pasti ingin memakiku segera. Dan aku tidak habis pikir sama sekali. Kenapa aku harus jatuh cinta pada anak Om Pras? Kenapa Andita itu justru anaknya Om Pras? Dunia memang terlalu sempit, dan aku terjebak di dalamnya tanpa tahu harus berbuat apa saat ini. Dari sekian banyak gadis di kampus, kenapa harus Andita? Om Pras melontarkan pertanyaannya padaku. Saat akhirnya malam itu ia datang ke apartemenku. Aku nggak masalah kalau kamu mau dekat dengan perempuan manapun, Alan. Tapi kenapa harus Andita? Kenapa harus anakku? Om Pras melanjutkan pertanyaannya, seolah meluahkan kekesalannya padaku. Maaf Om, aku benar-benar tidak tahu kalau Andita itu anak Om. Balasku cukup terbata. Bukankah dari awal Om sudah katakan kalau anak Om juga kuliah di sana? Kenapa kamu tidak berusaha mencari tahu dulu siapa gadis yang coba kamu dekati? Om Pras terus bertanya tanpa pedulikan penjelasanku barusan. Tapi Om, kami belum pacaran kok Om. Kami hanya berteman.
Balasku lagi, masih terbata. Aku nggak peduli. Apapun hubungan kamu dan Andita saat ini, yang aku ingin mulai saat ini, kamu jauhi Andita. Jangan pernah lagi berusaha untuk bertemu dengannya, apapun alasannya. Tinggalkan Andita, atau kamu akan kehilangan semua kehidupan kamu saat ini. Ucap Om Pras lagi dengan suara tegas. Aku tidak ingin kamu dekat dengan Andita dengan alasan apapun, atau sebagai apapun. Kamu harus tinggalkan dia untuk selamanya. Om Pras melanjutkan masih dengan suara tegas. Dan aku hanya bisa terdiam. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Om Pras pantas untuk marah. Bukan saja karena ia tahu kalau aku coba mengkhianatinya, tapi juga karena aku justru mendekati anak gadisnya. Maafkan aku, Om. Aku benar-benar minta maaf untuk semua ini. Kalau saja aku tahu dari awal kalau Andita adalah anak Om, aku juga pasti tidak akan berani untuk mendekatinya. Ucapku akhirnya dengan suara parau. Oke, untuk kali ini saya bisa memaklumi. Tapi kalau sampai aku melihat kamu sekali lagi bersama Andita, apapun alasannya, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya. Dan mulai sekarang aku akan kirim orang untuk memata-matai kamu. Aku tidak ingin kecolongan lagi. Balas Om Pras sedikit kasar. Ya Om, saya janji saya akan menjauhi Andita dan saya tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Ucapku berusaha untuk terdengar tegas. Om Pras menatapku sejenak. Kulihat masih ada keraguan dalam tatapan itu. Lalu kemudian Om Pras pun tersenyum sinis. Sejak saat itu, aku pun memutuskan untuk melupakan Andita. Aku tidak lagi berusaha untuk menemuinya. Meskipun beberapa kali Andita mencoba menghubungiku, tapi aku berusaha mengabaikannya, bahkan tidak membalas pesannya sama sekali. Di kampus pun aku selalu berusaha menghindar. Aku berusaha untuk menjauh. Beruntunglah kami belum terlalu saling mengenal. Andita belum tahu di mana aku tinggal. Bahkan ia juga belum tahu di mana kelasku. Ia juga tidak tahu di mana biasa tempat aku nongkrong. Andita juga belum begitu mengenal teman-temanku. Meskipun aku merasa terluka karena harus melupakan orang yang telah mampu membuat aku jatuh cinta. Meskipun aku dihantui rasa bersalah karena harus menjauh dari Andita tanpa penjelasan apapun padanya. Karena saat ini, hanya itu yang bisa aku lakukan. Aku harus melupakan Andita. Aku harus memupus harapanku padanya. Aku harus membunuh rasa cintaku padanya. Karena ia tidak akan pernah bisa aku miliki meski dengan alasan apapun. Kini hari-hariku jadi berbeda. Apalagi semenjak Om Pras mengirimkan orang untuk memata-mataiku. Meski aku tidak tahu siapa orang yang berada di sekelilingku yang merupakan mata-mata Om Pras. Tapi jujur saja, aku merasa diawasi. Setiap gerak-gerikku jadi sangat terbatas. Aku jadi lebih sering menghindari teman-temanku. Aku jadi lebih sering berada di apartemen. Aku keluar hanya untuk kuliah, kemudian langsung pulang tanpa aku berani untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Jujur, aku mulai merasa tersiksa dengan semua itu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain saat ini. Aku juga tidak ingin kehilangan kehidupan yang sedang aku jalani sekarang.
Menjadi simpanan Om Pras bukanlah pilihan hidup yang aku impikan selama ini. Tapi, hidup yang berkecukupan dan bisa kuliah merupakan impianku sejak lama. Dan aku tidak ingin kehilangan itu semua. Selalu ada resiko yang harus aku ambil dalam hidup ini, dan aku tidak bisa menghindarinya. Aku memang harus berkorban untuk mendapatkan apa yang aku impikan. Dan salah satu pengorbananku ialah kalau aku sudah tidak memiliki kebebasanku lagi. Kehidupanku bersama Om Pras terus berjalan. Om Pras mulai menaruh kepercayaan lagi padaku. Ia tidak lagi mengawasiku, karena aku yakin ia percaya kalau aku tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Dan mungkin karena hari-hariku aku habiskan dengan kesendirian tanpa berteman dengan siapapun, aku hanya bertemu dan hampir selalu hanya bersama Om Pras. Hal itu membuat aku jadi semakin merasa sangat membutuhkan Om Pras dalam hidupku. Aku jadi tidak berani memikirkan siapapun selain Om Pras. Aku berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya, selalu berusaha untuk menjaga perasaannya. Aku mencoba untuk tetap setia padanya. Aku tak berani untuk mendekati siapapun lagi. Seluruh hidupku seakan aku persembahkan hanya untuk Om Pras. Apalagi Om Pras selama ini sudah sangat baik padaku. Aku tidak ingin menyakitinya lagi. Hingga akhirnya aku menyadari kalau aku mulai menyukai Om Pras. Aku mulai sayang padanya. Aku mulai merasa takut kehilangan dirinya. Aku sangat membutuhkannya dalam hidupku, dan aku tidak ingin kehilangan dirinya. Mungkin hal ini akan terdengar sangat tidak masuk akal, tapi cinta memang akan selalu tumbuh di hati yang selalu dipupuk dengan kasih sayang. Dan kasih sayang Om Pras padaku mampu membuka hatiku untuk mulai jatuh cinta padanya. Mungkin hal ini akan terdengar sangat tidak masuk akal, tapi aku dapat merasakan betapa Om Pras begitu tulus menyayangiku. Ia selalu berusaha untuk membuat aku merasa bahagia. Ia selalu berusaha untuk menjadikan aku satu-satunya hal yang ia inginkan di dunia ini. Dan semua itu telah mampu menyentuh hatiku yang paling dalam. Semua itu telah mampu membuat aku tidak ingin lagi melepaskannya. Aku ingin bersamanya selamanya. Semoga perasaan ini gak salah. Semoga pilihan hidup yang aku pilih bukanlah sebuah kesalahan yang harus aku sesali kelak. Dan semoga aku mampu menjalani semua ini dengan perasaan bahagia. Ya, semoga saja.